فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان في الدين azani wa azakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi sebuah makalah ilmiah yang ditulis oleh Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Dari pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya, poin yang kita kaji adalah selesainya poin yang ke-20 serta kita susul dengan poin yang ke-21 tentang Nabi dan Rasul. Beritahukan kepada kita Nabi yang atau Rasul yang paling pertama kali di permukaan bumi adalah Nuh alaihissalam, serta yang paling terakhir penutup para rasul di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena poin yang berikutnya juga beliau sampai menulis terangkan kepada kita tentang seluruh rasul menyeru kepada satu prinsip dasar berdakwah, yakni tauhidullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pada pertemuan kita hari ini kita ambil poin yang ke-22 dari urutan pada cetakan ini. Kita baca kata sang penulis Syekh Yahya ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah menjaga beliau. As-sani wal isyrun, yang ke-22. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, ma ta'rifu at-tauhid alladhi jami'ur rusuli yad'una ilaih. Poin yang ke-22 kata beliau, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, apa pengertian tauhid yang mana seluruh rasul menyeru kepadanya. Sebenarnya ini poin susulan dari poin yang sebelumnya, poin yang ke-21. Beliau ajarkan kepada kita bahwasanya pondasi dakwah para nabi dan rasul seluruhnya sepakat untuk berdakwah kepada tauhid tanpa perselisihan di antara mereka. Kemudian beliau mau mengupas apa yang dimaksud dengan tauhid, apa pengertiannya, apa definisinya. Nah, kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya dua fawaid mengetahui tentang hal ini. Dua fawaid mengetahui tentang hal ini. Paling pertama adalah bahwasanya ketika seorang ingin berdakwah, hendaknya para nabi dan rasul dijadikan sebagai panutan dalam berdakwah. Dalam hal memulai dakwah mereka dengan tauhid, memulai dakwah mereka dengan ibadah. Yang kedua fawaidnya adalah bahwa seluruh nabi yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sumbernya sama dari Allah, maka dakwanya pun sama dalam hal pondasi dakwah. Meskipun memiliki syariat tersendiri dan metode dakwah sendiri, hanya saja mereka bersepakat pada satu usul dakwah, yakni tauhid. Tauhid, pengertian dari tauhid, definisi dari tauhid. Sebelumnya, kata tauhid berasal dari pecahan fi'il madi wahada yuwahhidu, masdarnya adalah tauhidan.
Sulasi mazid tambahan satu huruf dengan pecahan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wahada yuwahidu tauhidan. Dan arti terjemahan bebas dari kata wahada artinya satu. Kemudian masuk dalam wazan ini fa'ala wahada menjadikan satu. Secara bahasa adalah menjadikan satu. Nah, ini pengertian tauhid secara bahasa, menjadikan satu. Apapun itu, ketika kita masukkan dalam nam tauhid, kita mentauhidkan sesuatu, kita menjadikan tersebut satu saja. Kemudian pengertiannya secara syar'i, faqul, maka katakanlah, kata sang penulis, wa ifradullahi bil ibadah, yaitu mentunggalkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah, menjadikan satu dalam peribadatan. Nah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu banyak ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, nah, bagian salam, ziarah kaum muslimin, dan seterusnya di antara amalan-amalan ibadah. Kita serahkan seluruh ibadah kita tersebut hanya kepada Allah saja. Nah, ini namanya ifradullah bil ibadah, mentunggalkan Allah dalam beribadah. Sedekah kita sholat sedekah. Nah, dengan niat Allah lillahi ta'ala, sholat kita serahkan kepada Allah, dan seterusnya dari seluruh jenis ibadah. Nah, tidak kita serahkan kepada orang tua. Nanti bukan karena orang tua, bukan karena alasan orang tua yang memerintahkan kita sholat, kemudian ketika orang tua tidak memerintahkan kita sholat, nah, murni lillahi ta'ala. Nah, wad dalilu qaulullahi ta'ala. Landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sebuah ayat dari surat An-Nisa. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oke. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu. Nah, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun dalil ini tergolong umum dari apa yang beliau bawakan kepada kita. Yang beliau inginkan adalah tauhid. Nah, tauhid. Lebih jelasnya lagi beliau bawakan kepada kita dari ayat pada surat Al-Ikhlas setelah ini. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah Ta'ala ini lebih tepat, lebih mengena. Nah, lebih tepat, lebih pas karena datang dengan lafaz satu. Tauhid artinya mentunggalkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah adalah satu-satunya tempat tertujunya ibadah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia, yakni Allah adalah maha satu. Satu dalam penciptaan, satu dalam pemberi rezeki, satu dalam mengatur alam semesta, serta satu juga diibadahi. Nah, karena qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Tempat bersandar satu-satunya, hanya kepada Dia kita bersandar. Nah, tempat menggantungkan harapan, tempat takut dan tawakal, serta satu-satunya zat yang kita ibadahi. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan. Nah, ini tentang makna tauhid. Kemudian beberapa ayat datang dari Al-Quranul Karim pula dengan maksud dan tujuan yang sama tentang lafaz tauhid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah satu-satunya saja yang disebutkan, hati-hati orang musyrik gelisah. Kalau cuma Allah disebutkan, berarti Allah. Nah, ini ciri-ciri pelaku kesyirikan. Kalau cuma Allah sendiri, mereka tak suka. Namun, wa idza dzukiral ladzina min dunihi, apabila disebutkan selain Allah, ada juga disebutkan selain Allah, berupa berhala, patung, almuhim sembahan yang lainnya selain Allah. Idahum yastabshirun. Aku jumpai mereka bergembira, senang. Mereka maksudnya orang musyrik tidak mentunggalkan Allah. Karena ketika Allah saja yang disebutkan sendiri, mereka tidak senang, gelisah hati mereka. Nah, demikian juga datang hadis yang lebih jelas lagi dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Lafaz hadisnya di Sahih Bukhari. Hadis yang masyhur namun dengan lafaz seperti ini, kata Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Wahai Mu'adz, sungguh aku akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasara. Maka jadikanlah yang paling pertama kau dakwahi mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Lafaz tauhid adalah lafaz Al-Quran, lafaz tauhid adalah lafaz hadis, dan pengertiannya, definisinya adalah mentunggalkan Allah dalam beribadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Menjadikan satu tempat tertujunya ibadah kita dengan seluruh jenis ibadah yang ada. Barakallahu fikum jami'an. Ini poin yang ke-22. Ini poin yang ke-22. Kita akan susul dengan poin yang ke-23. Memiliki keterkaitan juga dengan yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui tentang pengertian tauhid secara umum, beliau susulkan sang penulis dengan poin yang ke-23. Kata Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, As-salis wal ishrun, poin yang ke-23. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, kam aqsamu tauhidillahi azza wa jal. Poin yang berikutnya adalah berapakah macam atau jenis dari tauhidullah azza wa jal. Setelah beliau terangkan pada poin yang sebelumnya tentang definisi atau pengertian dari tauhid, kali ini beliau akan membagi bahwasanya tauhid ternyata terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Dan pembagian dan jenis tauhid ini adalah syar'i. Akan datang dalam dasar hukumnya. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah, bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 akan datang nantinya. Perinciannya adalah pembagian yang bid'i, taksim bid'i pengertian. Pembagian yang tidak ada landasan hukumnya, bahkan mereka keliru akan hal tersebut. Ada landasan hukumnya yang kita akan baca dalil satu persatu tentang pembagian tauhid menjadi 3 ini. Setelah kita mengetahui bahwasanya tauhid pengertiannya adalah mentunggalkan Allah dalam beribadah, kemudian tauhid terbagi menjadi 3. Ini penting untuk mengetahuinya karena begitu banyak orang yang terjerumus ke dalam tauhid. Artinya mereka menyimpang dari tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan karena mereka tidak bisa membedakan antara tauhid yang satu dengan tauhid yang lainnya. Jawabannya adalah faqul, katakanlah, kata Syekh Yahya, salah satu aqsamin, ada 3 macam. Ada 3 macam tauhid yang pengertiannya di atas adalah mentunggalkan Allah dalam beribadah. Terdapat 3 jenis atau 3 macam. Al-awwal, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah diambil dari kata Rabbun. Mungkin masih ingat, mudah-mudahan tidak lupa, pernah kita kaji bahwasanya Rabb memiliki 2 arti. Arti yang pertama tidak bisa lepas dari arti yang kedua, saling menunjang, saling mendukung, saling membutuhkan, tidak bisa dipisah. 2 hal tersebut harus ada. Makna Rabb yang pertama adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Rabb artinya adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Dan ini pemahaman awal tentang pengertian tauhid rububiyah. Ada tauhid rububiyah adalah kita meyakini, kita mengimani, kita berideologi bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Sederhananya tentang makna tauhid rububiyah, terkadang kita butuh untuk menjelaskan apa tauhid rububiyah. Kemudian nanti yang kedua juga tauhid uluhiyah. Sederhananya tentang tauhid rububiyah adalah tauhid mentunggalkan Allah dalam pekerjaan Allah. Tauhid rububiyah adalah mentunggalkan Allah dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah seperti mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta.
menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, merahmati, menyayangi. Kita yakin bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta, tidak ada mencipta selain Allah. Maksud dalam tauhid rububiyah. Kita yakin bahwasanya Allah satu-satunya pemberi rezeki, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Kita yakin satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, tidak ada yang bersekutu bersama Dia. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan Allah. Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mendatangkan musibah, mendatangkan jalan keluar, berkaitan dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Nam yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'n." Kata Allah Tabaraka wa taala, seluruh makhluk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam urusannya, dia dalam pekerjaannya. Ada yang meminta Allah beri, ada yang minta Allah tidak beri, dan seterusnya. Ya Allah, nah kita tunggalkan Allah dalam hal rububiyah tentang pekerjaan Allah. Asal jenis yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Kalau yang pertama tadi dari kata Rabb, kalau ini dari kata Allah. Yang dari kata Alihah. Nah, maknanya ma'luhun, disembah. Ma'luhun, ma'budun. Nah, terkadang mereka juga memberikan pembagian atau memberikan julukan dari pembagian yang kedua adalah tauhidul ibadah, tauhidnya para hamba-hamba dalam beribadah. Nah, kalau yang pertama kita definisikan dengan definisi yang sederhana, tauhidul rububiyah adalah pekerjaan Allah. Kalau pada jenis yang kedua ini kita definisikan dengan definisi yang sederhana, tauhidul uluhiyah adalah pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba berupa ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kalau tauhidur rububiyah pekerjaan Allah, Allah bekerja. Nah, kita mentunggalkan Allah dalam hal Allah bekerja, beri rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Kalau tauhid jenis yang kedua sederhananya adalah, kita berikan pengertian pekerjaan hamba. Hamba beribadah, itu merupakan pekerjaan hamba. Nah, mentunggalkan Allah, mentauhidkan Allah dalam hal peribadatan hamba, pekerjaan hamba. Nah, asadis kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah, mentunggalkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Dengan standarisasi pada tauhid asma wa sifat adalah kita berikan kepada Allah nama yang Allah berikan kepada diri Dia sendiri, serta kita berikan kepada Allah sifat yang mana Allah mensifati diri Dia sendiri. Demikian juga kita memberikan nama kepada Allah dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan nama kepada Dia, serta kita memberikan sifat kepada Allah dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan sifat kepada Allah. Jadi memberikan nama, memberikan sifat adalah berdasarkan Allah dan berdasarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan nama, berikan sifat. Apa yang Rasul sallallahu berikan nama, berikan sifat. Kita pun berikan kepada Allah nama dan sifat tersebut. Demikian juga menafikan, meniadakan apa yang Allah nafikan dari bagi dirinya, serta apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan bagi diri Allah tentang nama dan sifat. Sederhananya bahwa saya memberikan nama kepada Allah, apa yang Allah berikan dan apa yang Rasul SAW berikan. Kemudian tidak memberikan nama kepada Allah apa yang Allah dan Rasulnya tidak berikan. Seperti contoh kecil bahwasanya Allah memberikan nama pada diri Dia adalah Sami'un Basirun. As-Sami' Al-Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita menetapkan bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar dengan penglihatan dan pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tetapkan. Kalau ada orang yang menafikan bahwasanya Allah tidak bisa melihat, Allah tidak bisa mendengar, ini berarti dia melanggar tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat maksudnya. Kemudian juga menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak nafikan. Artinya kita tidak boleh memberikan nama dari apa yang Allah tidak berikan nama kepada dirinya. Seperti kita mengetahui bahwasanya orang-orang Nasara memberikan nama kepada Allah dengan nama Bapa. Namanya tidak pernah kita dengar. Baik itu dari Allah yang berikan nama kepada diri Dia dengan nama tersebut, atau Rasul SAW memberikan nama
tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama ini adalah bukan nama Allah. Jangan memanggil Allah dengan lafaz Bapa, karena Allah bukan Bapa. Nah, atau sebab mereka mengatakan bahwasanya Allah sudah bosan. Demikian juga apa yang datang dari awal ayat kursi. Nah, awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illahu. Nah, dialah, tidak ada sesembahan yang berhak yang disembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah menetapkan Dia adalah, Allah adalah yang maha hidup dan maha tegak berdiri. Kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan manusia. Nah, mungkin sama-sama disifati dengan hidup. Manusia hidup, Allah hidup, namun kehidupan hakikatnya berbeda. Manusia kehidupannya berawal dari ketiadaan. Sebelum manusia hidup dia tidak ada. Nah, kemudian manusia hidup. Dan nantinya manusia pun akan melewati dengan yang namanya kematian. Dari hidup dia akan mati. Sedangkan kehidupan Allah tidak diawali dengan ketiadaan, tidak diakhiri dengan kematian. Dalam hadis kata Nabi SAW ketika beliau berdoa, Allahumma antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Yang kita inginkan adalah lafaz yang setelahnya. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak tersentuh rasa ngantuk, Allah juga tidak tidur. Ini kita nafikan. Sebagaimana Allah nafikan bagi diri Dia, kita pun nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan tentang tauhid asma wa sifat adalah kita tetapkan kepada Allah nama dan sifat apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan, serta kita nafikan sifat dan nama dari Allah apa yang Allah nafikan dan apa yang Rasulullah SAW nafikan. Jadi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam hal pekerjaan Allah. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam hal pekerjaan hamba. Kemudian yang ketiga, memberikan nama dari apa yang Allah dan Rasul memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bawakan kepada kita dalam landasan hukumnya, dalilnya. Nah, kemudian kita akan menerangkan lebih teliti lagi, lebih detail lagi tentang pembagian asma atau pembagian tauhid menjadi 3 ini. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari 7 ayat pada surat Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan dulu. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Tayyib, dalam satu ayat yang singkat dan ringkas ini, penulis bawakan sengaja untuk menunjang 3 jenis tauhid sekaligus. Dari sisi mana? Pertama, Bismillah. Nah, Bismillah Allah, dengan menyebut nama Allah. Nama Allah berarti masuk dalam tauhid jenis yang ketiga, tauhid nama dan sifat. Allah memiliki nama. Namanya adalah Allah. Nah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga adalah nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Nah, memiliki sifat penyayang. Allah memiliki nama Ar-Rahim, memiliki sifat pengasih. Nah, kemudian dari sisi al-uluhiyah, bahwasanya kita beribadah dengan nama Allah. Nah, ibadah dari hamba semacam berdoa, meminta, mengharap. Kemudian kita gunakan lafaz Allah dalam meminta. Ya Allah. Nah, dengan nama Allah. Ini mencakup 3 jenis tauhid sekaligus. Kemudian landasan hukumnya wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah yang maha tinggi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Potongan ayat dari surat Maryam. Nah, bagian akhir dari surat Maryam, kata Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard, Robnya langit dan Robnya bumi. Nah, ini mencakup jenis tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Pernah kita kaji tentang makna Rob. Ketika datang lafaz seperti ini, Rabbus samawati wal ard, Robnya langit dan Robnya bumi, artinya adalah penciptanya langit, penciptanya bumi, pemberi rezeki yang ada di langit, pemberi rezeki yang ada di bumi, pengatur langit dan pengatur bumi. Allah yang menahan langit untuk tidak jatuh menimpa bumi. Nah, Allah yang mengatur apa yang terjadi di bumi. Ini makna Rob. Berikutnya, wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara keduanya.
Nah, dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wastabir li ibadati. Kemudian datang setelah itu perintah beribadahlah kepada Dia, bersabarlah di atas beribadah kepada Dia. Fa'budhu. Nah, ini tauhid uluhiyah, beribadahlah. Jadi tauhid yang kedua yakni pekerjaan Allah. Allah perintahkan untuk beribadah kepada Dia serta bersabar di atas peribadatan tersebut. Kemudian datang lafaz yang berikutnya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada nama yang sama dengannya? Nah, ini masuk dalam kategori tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam hal apapun. Nah, Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini juga hal ta'lamu lahu samiyya. Demikian juga datang dalam surat Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Dia. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, meskipun mungkin dalam hal penamaan, dalam hal julukan, seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Al-Alim, Allah memiliki nama Al-Alim, yakni yang Maha mengetahui. Meskipun manusia pun dijuluki dengan alim, punya ilmu. Tapi keilmuan Allah dengan keilmuan manusia tentunya beda. Dari sisi mana? Ilmu pengetahuan manusia didahului dengan ketidaktahuan. Tadinya dia bodoh. Nah, kemudian Allah anugerahkan kepada dia ilmu. Terbukti pada ayat dari surat An-Nahl kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Setiap orang terlahir dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apapun. Bahkan para nabi dan rasul, mereka terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Artinya ilmu manusia diawali dengan ketidaktahuan, kejahilan, dan akan melewati yang namanya kelupaan. Ilmu manusia kadang dilewati dengan lupa, tidak tahu. Makanya berbeda dengan ilmu Allah. Ilmu Allah adalah Maha mengetahui yang sudah terjadi, yang telah terjadi, yang belum terjadi, semuanya Allah ketahui. Baik itu yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi ataupun yang belum terjadi, bagaimana kalau terjadinya, bagaimana kalau tidak terjadinya. Nah, ilmu pengetahuan Allah tak terhalangi ruang dan waktu. Demikian juga pada sifat-sifat zatiyah, wujudiyah, wujud Allah, zat Allah, seperti Allah memiliki mata. Nah, adalah Al-Quranul Karim. Allah memiliki jari jemari, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Datang sifat-sifat Allah tersebut dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sifat tersebut tentunya beda, meskipun sama dari sisi nama, namun berbeda pada hakikatnya. Jangankan kaki Allah dengan kaki kita sebagai manusia kita samakan, kaki meja dengan kaki orang saja beda. Nah, kemudian beda binatang, spesiesnya beda, juga jenis kakinya. Kaki semut dengan kaki gajah tentunya berbeda. Nah, kalau pada makhluk saja terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan mendasar, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini, ya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau di sini bahwasanya fahatani al-ayatani fiha anwa'ut tauhid tsalatsah. Dari dua ayat di atas, dua ayat yang beliau bawakan, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua, surat Maryam, kedua-duanya di dalamnya terdapat tauhid tiga jenis tauhid sekaligus. Terdapat tiga jenis tauhid sekaligus. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah, mentunggalkan Allah dalam hal pekerjaan Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah artinya adalah mentunggalkan Allah dalam hal pekerjaan hamba, yakni ibadah. Yang ketiga adalah mentunggalkan Allah dengan nama dan sifatnya. Yang mana pengertian akan hal ini bahwasanya memberikan nama kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan nama dan apa yang Rasulullah SAW berikan nama kepada Allah, serta tidak memberikan nama kepada Allah ketika Allah dan Rasulnya tidak memberikan nama tersebut. Ini kesimpulan dari poin yang ke-23 ini. Satu tanbih, satu peringatan sebelum kita akhiri pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Ketika seseorang mengaku mentauhidkan Allah, dia harus mendatangkan tiga jenis tauhid ini sekaligus. Tidak boleh dia hanya mengamalkan satu tauhid saja kemudian menyepelekan tauhid yang lain. Artinya pengamalan kita terhadap tauhid rububiyah, kita meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, Allah satu-satunya sang pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta.
Jangan menganggap ada pencipta selain Allah. Jangan menganggap ada pemberi rezeki selain Allah. Jangan menganggap bahwasanya ada ikut ambil andil dalam mengatur alam semesta selain Allah. Ini pengamalan terhadap tauhid rububiyah. Kalau satu hal ini saja diamalkan, nah, orang-orang musyrik pun tergolong muwahhid. Beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim Allah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada penduduk kota Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Tapi apakah mereka telah mentauhidkan Allah dengan hal tersebut? Tidak cukup. Karena harus datangkan tauhid uluhiyah, tauhid yang kedua. Selain menganggap Allah pencipta, selain menganggap Allah pemberi rezeki, selain menganggap Allah pengatur alam semesta, juga harus diibadahi. Datangkan juga tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Nah, begitu banyak orang di luar sana yang mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, tapi diperintah untuk ibadah tidak mau. Tidak mau sujud, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Nah, tidak dianggap muwahhid. Makanya pengamalan akan 3 jenis tauhid ini sekaligus adalah perkara yang lazim, harus, wajib. Datangkan ketiga jenis tauhid ini, barulah engkau dikategorikan muwahhid. Sebagian orang ketika dia mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, namun ternyata mereka masih datang ke kuburan wali fulan, memberikan sesajian, mengatakan bahwasanya wahai wali fulan, jangan engkau timpakan kepada kami musibah. Nah, berarti dia melanggar. Yang memberikan musibah adalah Allah, yang mengeluarkan jalan keluarnya juga adalah Allah, tapi mereka masih takut kepada kuburan wali fulan atau wali Allah. Jadi ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari ini, 2 poin sekaligus. Poin ke-22 dan poin ke-23 tentang pertama, pengertian tauhid, kemudian yang kedua adalah pembagian jenis-jenis tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan di sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.